nusyuz dan siqaq itu bisa mungkin terjadi namanya ila. Ya, bentuk yang ketiga adalah ila. Ya, apa itu ila? Ila ini adalah suami bersumpah. Ya, suami itu bersumpah demi Allah dia sudah tidak akan lagi menggauli istrinya. Ya, jadi dari nusus yang berlebih-lebihan, ya, dari syikok yang sudah berlebih-lebihan sehingga kemarahan suami terhadap istrinya juga berlebih-lebihan. Ya, kemarahan suami pada istrinya saking marahnya, saking bencinya suami pada istrinya, ya, maka kemudian suami mengatakan, demi Allah mulai hari ini aku tidak akan mencampuri kamu lagi, aku tidak akan menggauli kamu lagi. Ya, nah ini sumpah suami, ya, saking marahnya, saking jengkelnya kepada perilaku istrinya. Dan ini bisa saja Bapak Ibu terjadi, ya, dan masyarakat bisa saja terjadi. Suami yang marah yang luar biasa sehingga dia mengatakan, aku bersumpah demi Allah nggak akan pernah menggauli kamu lagi. Nah, kalau suami mengungkapkan hal ini kepada istrinya, ini ada konsekuensinya. Ya, ini ada konsekuensinya. Apakah cerai? Tidak. Ya, itu belum kata-kata yang menyebabkan terjadi perceraian antara suami istri. Belum terjadi perceraian. Karena itu bukan kata-kata cerai. Ya. Tetapi perbuatan atau ungkapan suami ini berdampak di mana suami tidak boleh menggauli istrinya selama 4 bulan. Jadi kalau suami mengungkapkan ini kepada istrinya, maka suami terkena hukuman dari Allah, yaitu haram baginya mencampuri, menggauli istrinya selama 4 bulan. Ya, tidak boleh mencampur istrinya selama 4 bulan. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah di ayat 226 dan 227. Ya. Di sana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaikum tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Kepada suami-suami yang mengilak istrinya, yang mengilak istrinya, yang bersumpah tadi untuk tidak menggauli istrinya, maka diberi tangguh, artinya tidak boleh melakukan hubungan suami istri itu selama 4 bulan. Ya, selama 4 bulan. Kemudian setelah berlangsung 4 bulan, jika ia kembali, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setelah lewat 4 bulan itu diharapkan suami itu kembali lagi kepada istrinya setelah 4 bulan itu. Ya, diharapkan suami kembali kepada istrinya, dan insya Allah kalau suami kembali pada istrinya dengan niat yang baik, Allah mengampuni perbuatan tercelanya itu. Ya, jadi mengilah itu ada sebuah perbuatan tercela, termasuk perbuatan durhaka. Ya, karena itu sangat-sangat menyakitkan bagi seorang istri, dan Islam, ya, tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam hanya mengajarkan jika istrinya itu nusus, maka nasihati dia, pisah ranjang, terus kemudian pukul, kemudian ceraikan. Ya, tidak ada perintah ilah lah, itu tidak ada. Sehingga perbuatan ilah ini mengharamkan dirinya menggauli istrinya, ya, itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama Islam. Oleh karena itu Allah mengatakan jika setelah lewat 4 bulan dia kembali pada istrinya, maka Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun itu artinya adalah Allah memaafkan. Kenapa Allah memaafkan? Karena itu adalah perbuatan dosa. Maka kata-kata Allah Maha Pengampun itu artinya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Maka kembali taubat, insya Allah Allah memaafkan kesalahan suami yang sudah mengilah istrinya itu. Ya, karena Allah Maha Penyayang. Ya, salah satu bentuk Maha Penyayang Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan jika suami sudah mantap untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jadi kalau setelah lewat 4 bulan, suami berpendapat bahwa tidak mungkin untuk bisa kembali lagi pada istrinya, ya, kena melihat sudah luar biasa nususnya istri, dinasihati juga tidak bisa, ya, tidak memungkinkan, menurut suami nggak mungkin untuk kembali. Maka setelah 4 bulan itu suami diminta untuk mentalak istrinya. Nah, jadi jangka waktu 4 bulan ini adalah waktu yang sangat panjang untuk introspeksi diri. Ya, setelah Allah mengharamkan mereka bergaul berdua, ya, sebagai pergaulan suami istri, ya, suami ya dihukum, istri juga dihukum, ya kan, suami dihukum, istri juga dihukum itu. Jadi dua-duanya dihukum. Karena apa? Karena kemarahan suami tadi juga disebabkan kena perilaku istri. Jadi diharapkan 4 bulan itu istri ya introspeksi diri, suami juga introspeksi diri. Diharapkan setelah 4 bulan kemudian mereka mau memperbaiki dirinya, kemudian kembali membina, membangun rumah tangganya. Tetapi jika melihat itu tidak mungkin dilakukan untuk kembali lagi, maka setelah 4 bulan suami diperintahkan untuk segera mentalak istrinya. Karena jangan dibiarkan, ya, istri itu menggantung terus-menerus seperti itu. Nah, pertanyaan kita, bagaimana jika, ya, suami itu sebelum sampai 4 bulan kemudian menyesal, ya, belum sampai waktu 4 bulan, ini kan diharamkan selama 4 bulan, belum sampai waktu 4 bulan suami menyesal, ya, dan ingin segera memperbaiki dirinya, istri juga begitu, ya, istri juga sudah mengakui semua kesalahannya dan juga ingin merubah semuanya. Ya, mereka sepakat, oke deh, kita sama-sama berubah, ya, kita memperbaiki diri, kita introspeksi, kita perbaiki sama-sama, ya, perilaku kita, terus kemudian ayo kita bangun lagi, kita bina lagi rumah tangga. Kesadaran itu muncul sebelum sampai waktu 4 bulan, sehingga mereka segera ingin kembali. Apakah bisa mereka kembali? Bisa. Ya, jadi sebelum 4 bulan jika ingin kembali bisa, tapi dengan syarat membayar kafarat. Jadi kalau sebelum 4 bulan ingin kembali, silakan kembali, tapi syaratnya harus membayar kafarat. Ya, jadi ada dendanya, ada hukumannya. Ya, karena apa? Karena melanggar sumpah tadi. Ya, dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya lagi, maka diharamkan 4 bulan. Sebelum 4 bulan kau ingin menggauli, berarti dia harus membayar kafarat sumpahnya. Ya, harus membayar kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpahnya adalah sama dengan sumpah secara umum. Ya, siapapun yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarat sumpah itu. Apa kafarat sumpah? Ya, kafarat sumpah itu kita bisa melihat dalam surah Al-Maidah di ayat 89. Ya, ini adalah kafarat sumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum iza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi sumpah itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Ya, jadi sumpah itu sesuatu yang memang harus diucapkan secara serius. Jadi kalau hanya bermain-main itu tidak dianggap sumpah. Jadi sumpah yang betul-betul dianggap sumpah oleh Allah adalah memang sumpah yang serius dari hati seseorang. Sehingga kalau di Indonesia itu orang bersumpah itu agar serius betul, itu kan Quran diletakkan di atas kepalanya, itu biar betul-betul merasa serius gitu dalam bersumpah. Nah, kalau hanya main-main tidak dikatakan bersumpah, ya.
Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu. Nah, jadi kalau sudah bersumpah kemudian melanggar sumpah, maka kafarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya, memberi makan 10 orang miskin dengan standar dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi yang biasa kita berikan pada keluarga, misalnya biasa makannya misalnya telur, ya telur itulah minimal. Kalau biasanya tahu tempe, ya tahu tempe itulah yang minimal. Kalau biasanya ayam, ya ayam minimalnya. Nah, kalau biasanya ikan, ya ikan. Kalau daging, ya daging. Apa yang biasa kita berikan kepada keluarga. Tentu kalau melebihi itu lebih baik. Kalau melebihi standar itu lebih baik. Tapi minimal kita memberi makan orang miskin atau fakir dalam rangka kafarat sumpah itu adalah minimal standar makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga. Nah, atau ini boleh memilih, kita boleh memilih. Ya, kita boleh memilih kalau tidak memberi makan pada 10 orang fakir atau miskin, maka boleh ya memilih dengan memberi pakaian kepada 10 orang itu. Jadi silakan dipilih apakah memberi makan ataukah memberi pakaian. Ya, kira-kira mana yang mahal Bapak Ibu? Makanan apa pakaian? Pakaian ya, lebih berat pakaian. Jadi kalau merasa makanan terlalu murah sementara dia orang yang mampu, maka boleh dia memilih dengan memberi pakaian. Ya, merasa makan cuman orang 10 itu hanya berapa lah gitu kan. Nah, maka dia merasa terlalu kurang ya, maka dia boleh menggantinya dengan memberi pakaian. Atau kalau dia merasa memberikan pakaian pada 10 orang itu terlalu murah baginya untuk kafarat sumpahnya, maka dia boleh memilih lebih tinggi lagi, yaitu memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu mahal ya, tergantung budaknya. Kalau budaknya itu besar, kuat bekerja gitu, lah itu mahal itu. Harganya bisa seperti mobil hari ini, ya. Jadi orang dahulu itu kayanya itu terlihat dari apa? Banyaknya budak yang dia miliki. Semakin banyak budak yang dia miliki, maka dianggap itu orang yang kaya. Nah, jika 3 hal ini tidak bisa dilakukan, memerdekakan budak enggak bisa, memberikan pakaian tidak bisa, berpuasa 10 hari juga tidak bisa, maka Allah berikan rukhsah. Allah berikan keringanan, bisa diganti hanya dengan berpuasa 3 hari. Ini kafarat sumpah Bapak Ibu, sumpah apapun. Ya, sumpah apapun. Jadi kalau kita bersumpah kemudian kita melanggar sumpah itu, maka dia harus membayar kafarat sumpah ini, yaitu memilih antara 3: memerdekakan budak, memberi makan, atau memberi pakaian pada 10 orang. Tentu hari ini sudah tidak ada perbudakan, pilihan tinggal 2: mau memberi makan pada 10 orang atau memberi pakaian. Kalau dua-dua ini salah satunya tidak bisa dilaksanakan, ya tidak ada yang bisa dilaksanakan. Ya, bukan salah satunya, dua-duanya nggak bisa dilaksanakan. Ngasih makan dia nggak kuat, ngasih pakaian juga tidak bisa. Nah, maka kafarat sumpahnya kemudian diganti ya dengan berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah melakukan kafarat ini, barulah suami istri itu boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi jangan berhubungan dulu baru bayar kafarat, enggak. Ya, bayar kafarat dulu baru boleh berhubungan. Jadi jangan masuk dulu baru beli karcisnya. Ya, beli karcis dulu baru boleh masuk. Jadi kalau kita berada di tempat rekreasi itu kan, beli karcis dulu baru boleh masuk. Jangan masuk dulu karcis mana, nanti baru tak beli, enggak gitu. Ya, jadi jangan berhubungan dulu baru bayar kafarat, tapi bayar kafarat dulu baru berhubungan. Sehingga kalau dia membayar berhubungan dulu baru bayar kafarat, maka berhubungan itu hukumnya haram. Ya, jadi harus bayar kafarat dulu baru boleh berhubungan.
Nah, itu Bapak Ibu konsekuensi jika suami mengelak istrinya. Nah, jika suami tidak kembali dan juga tidak pula mentalak istrinya setelah lewat 4 bulan itu, ya, ini kan kalau tadi kan sebelum 4 bulan nyesal, ya, ingin memperbaiki diri, solusinya adalah dia membayar kafarat. Bagaimana kalau suami justru sebaliknya, kembali juga tidak, mentalak juga tidak? Padahal setelah 4 bulan perintahnya apa? Ya kembali atau mentalak. Tapi suami malah tidak kembali juga tidak mentalak, dibiarkan saja istrinya itu tergantung seperti itu, dicerai juga tidak, digauli juga tidak. Nah, maka setelah 4 bulan kalau suami tidak mengambil sikap, ya, jika suami tidak mengambil sikap malah acuh-acuh begitu saja, ya, acuh tidak peduli, tadi dia sudah mengelak, tidak peduli lagi, ya, setelah 4 bulan tidak kembali juga tidak mentalak, maka di sini istri diberi hak untuk mengajukan, ya, pengaduan ke pengadilan. Jadi istri diberi hak untuk mengajukan ke pengadilan, meminta agar pengadilan memaksa suaminya untuk memberikan sikap. Jadi pengadilan nanti berhak untuk memaksa suami ini untuk memberikan sikap, yang memilih antara dua, apakah akan kembali kepada istrinya ataukah akan menceraikan istrinya. Silakan dipilih satu di antara itu. Jadi suami akan dipaksa oleh pengadilan untuk mengambil sikap. Bagaimana jika suami tidak mengambil sikap di pengadilan? Ya, dia mengatakan, Pak Hakim, hati saya masih sakit pada istri saya, ya, kayaknya nggak ada tanda-tanda perubahan dari istri saya, biarkan saja begitu, ya. Suaminya tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya, kembali juga nggak mau. Nah, maka disinilah hakim akan mengambil kebijakan untuk menceraikan suami istri ini, sehingga perceraian mereka ini adalah nanti dengan perceraian dengan putusan pengadilan. Jadi pengadilan nanti akan memutuskan bahwa mereka dinyatakan cerai. Jadi suami tidak bisa bertahan untuk mengatakan enggak, saya tidak akan mentalaknya, juga tidak akan kembali kepadanya, biarkan saja, ya, istri itu gantung seperti itu. Itu tidak bisa. Ya, suami nanti, ya, akan dipaksa oleh hakim. Kalau tidak mau, maka hakim akan mengambil kebijakan. Jadi perceraian itu bisa atas putusan pengadilan, meskipun suami tidak menginginkan untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau hakim memandang ini harus diceraikan, maka hakim akan memutuskan di pengadilan lewat sidang pengadilan, menyatakan bahwa perkawinan si fulan dan fulanah dinyatakan putus, cerai. Nah, jadi bisa Ibu, ya, kalau terjadi hal seperti itu, ya, hakim bisa memutuskan itu. Itu setelah lewat 4 bulan. Kalau belum lewat 4 bulan, si istri tidak boleh mengajukan ke pengadilan, ya, karena masing-masing terkena hukuman itu tidak boleh berhubungan selama 4 bulan. Jadi belum boleh mengajukan ke pengadilan, ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau sebelum 4 bulan kembali maka bayar kafarat. Yang terkena kafarat itu suami istri atau suami saja? Yang terkena kafarat hanya suami, istri tidak terkena kafarat. Karena apa? Istri dalam hal ini dalam konteks menjadi objek penderita, ya, karena yang bersumpah hanya suami, maka yang melanggar sumpah hanya suami, karena istri tidak bersumpah, ya, hanya suami yang terkena kafarat sumpah itu. Oke, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah gambaran kasus ilak, ya. Ini bisa saja terjadi di masyarakat kita, bisa saja terjadi. Tentu kita berharap ini tidak terjadi di rumah tangga kita. Maka suami-suami, ya, suami-suami, kalau seandainya ada rasa marah yang bersangatan kepada istri, jangan sampai mengungkapkan kata-kata ini, ya. Ini berdampak, ya, ada konsekuensinya. Jangan sampai bersumpah demi Allah untuk tidak menggauli istri.
Bagaimana kalau istri yang bersumpah? Ya, istri saking marahnya sama suaminya, terus dia mengatakan, "Mas, demi Allah aku bersumpah tidak akan mau lagi digauli olehmu." Nah, kalau tadi kan suaminya bersumpah nggak mau menggauli istri, sekarang istrinya yang bersumpah saking sebelnya sama perbuatan suami. Ya, aku bersumpah tidak akan mau digauli lagi. Nah, kalau istri yang bersumpah, maka ini tidak bisa dikatakan ila. Jadi ila itu hanya berlaku bagi suami dan tidak berlaku bagi istri. Kenapa ila tidak berlaku bagi istri? Karena nanti konsekuensi ila itu nanti kan dia harus mentalak. Salah satu konsekuensinya harus mentalak. Padahal hak talak itu hanya ada pada suami. Istri tidak punya hak untuk mentalak, tapi hanya minta ditalak. Tapi nggak punya hak mentalak. Oleh karena itu istri juga tidak punya hak ilah, tidak bisa mengilah. Yang bisa mengilah hanya suami. Jadi kalau istri mengatakan, "Mas, demi Allah aku tidak akan mau lagi digauli," maka ungkapan seperti itu masuk dalam kasus nusyuz. Ya, jadi kalau istri tidak mau digauli oleh suaminya, maka istrinya masuk kategori nusyuz. Karena tidak mau memberikan haknya suami dan tidak melaksanakan kewajibannya ya terhadap suami, yaitu taat pada suami. Maka istri dikatakan istri yang nusyuz, bukan ilah. Tapi kalau suami itu dikatakan ilah. Jadi ilah hanya berlaku pada suami, tidak berlaku terhadap istri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah, yang kedua ada lagi kasus yang mirip dengan ilah, motivasinya sama, namanya nusyuz. Namanya adalah zihar, mohon maaf. Namanya zihar. Zihar ini mirip dengan ilah motivasinya, tetapi cara mengungkapkannya berbeda. Ya, cara mengungkapkannya berbeda. Sehingga nanti konsekuensinya juga berbeda. Motivasinya sama, yaitu motivasinya si suami tidak mau lagi menggauli istrinya. Saking marah, saking benci, jengkelnya, ya suami tidak mau lagi menggauli istri. Cuman mengungkapkan itu dengan cara yang berbeda. Kalau ilah tadi dia bersumpah mengatakan tidak akan menggauli lagi istrinya, tapi kalau zihar ini suami mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya dengan mengatakan bahwa bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, kalau bahasa Arabnya itu ya anti kazohri ummi. Itu kalau orang Arab mengatakan begitu. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Apa yang dimaksud dengan punggung? Punggung itu adalah yang dimaksud adalah tunggangan. Punggung itu kan di atas, nunggangi. Jadi seperti hewan itu kalau berada di atas punggung, jantan berada di atas punggung betina, itu artinya mereka melakukan hubungan biologis. Ayam berada di jago berada di atas punggung babon, itu berarti mereka berhubungan. Jadi bahasa punggung oleh orang Arab, ya, orang Arab menggunakan punggung itu sudah memiliki makna tersendiri. Ya, yaitu adalah tunggangan. Artinya melakukan hubungan. Maka ketika suami mengatakan engkau bagiku bagaikan seperti punggung ibuku, itu artinya kamu bagiku haram ku gauli sebagaimana aku haram menggauli ibu kandungku. Ini hati-hati, meskipun di bahasa Indonesia tidak menggunakan punggung, tapi malah jelas-jelas lagi, ya bagiku haram menggaulimu seperti haram menggauli ibu kandungku. Ini kalau mengungkapkan hal seperti itu konsekuensinya lebih berat daripada ilah. Ya, mengungkapkan hal itu, ya mengatakan bagiku haram menggaulimu sebagaimana haram menggauli ibuku, ini konsekuensinya lebih berat daripada konsekuensi ilah. Ya, apa konsekuensinya? Yaitu suami ini haram menggauli istrinya selama-lamanya. Kalau ilah tadi hanya dibatasi 4 bulan. Tidak boleh menggauli istrinya selama 4 bulan. Itu kalau ilah. Tapi kalau zihar itu diharamkan oleh Allah selama-lamanya. Ini bahaya. Ya, alhamdulillah di Indonesia tidak mentradisi kata-kata seperti itu. Kalaupun ada tapi nggak banyak lah, ya.
tidak mentradisi untuk mengatakan itu kan bahasa-bahasa puitis ya. Ya marah tapi puitis juga itu. Bagiku haram menggaulimu sebagaimana haram menggauli ibuku. Nah, itu kan kalau orang Indonesia itu kan to the point, Pak. Ya kayak ilak tadi itu. Pokoknya demi Allah aku nggak akan menggauli kamu lagi lah. Itu orang Indonesia biasanya begitu, to the point gitu. Tapi kalau zihar ini jarang-jarang terjadi di Indonesia. Tapi jika terjadi maka kita harus paham tentang konsekuensinya. Ya. Jadi kalau ada suami mengatakan bagiku haram menggaulimu sebagaimana haram menggauli ibuku, nah maka konsekuensinya haram bagi suami istri itu berhubungan selama-lamanya. Lalu bagaimana jika menyesal? Sama dengan ilah. Ya, kalau menyesal maka dia harus membayar kafarat. Dan kafaratnya lebih berat dari kafaratnya ilah. Kafarat zihar ini sama dengan kafarat suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Itu kafaratnya sama dengan itu. Apa itu? Yaitu memerdekakan budak. Dan ini tidak pilihan. Ya, beda dengan ilah tadi. Kalau ilah itu pilihan. Antara ngasih makan sama memberikan pakaian, monggo dipilih. Tapi kalau zihar ini tidak pilihan, tapi hierarkis. Harus melaksanakan poin pertama, jika tidak bisa baru boleh melaksanakan poin kedua. Ya, jika poin kedua tidak mampu dilaksanakan baru boleh melaksanakan poin ketiga. Ini tidak pilihan. Apa itu hukumannya? Yaitu memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Jadi kalau melanggar ya zihar ini kan berlaku selama-lamanya, haram selama-lamanya, kemudian ingin kembali memperbaiki rumah tangganya, maka harus membayar kafarat zihar. Kafarat zihar itu yang pertama harus memerdekakan budak. Ya, jika tidak mampu memerdekakan budak karena harganya mahal, maka bisa diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selagi bisa memerdekakan budak, tidak boleh memilih berpuasa. Jadi kalau sudah tidak mampu memerdekakan budak, baru boleh memilih urutan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan plus berturut-turut. Nah, yang berat itu berturut-turutnya itu. Dapat 1 bulan 28 hari batal puasanya, maka ulang lagi dari 1. Berat ini, harus berturut-turut. Ya. Nah, jika tidak mampu dua bulan berturut-turut berpuasa, ya mungkin kemudian 1 bulan semaput, pingsan begitu, ya mungkin mahnya kambuh, lemes, ya, berturut-turut begitu. Kalau bulan Ramadan kuat karena banyak temannya gitu kan. Ramadan orang berpuasa tuh kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena termotivasi oleh yang lainnya. Ini puasanya sendiri, ya puasa sendiri. Istri tidak terkena, ya istri tidak terkena puasa hukuman ini. Hanya sendiri 2 bulan berturut-turut. Nah, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru boleh diganti dengan fidyah. Fidyah itu artinya mengganti puasa dengan memberi makan. Ya, sebanyak kewajiban berpuasa itu. Karena kewajiban berpuasa itu 2 bulan, berarti dihitung lebih kurang 60 hari. 60 hari itulah kemudian diganti dengan jumlah orang yang diberi makan. 60 hari, 1 hari 1 orang, berarti 60 orang. Jadi wajib memberi makan 60 orang fakir atau miskin. Ini kalau sudah tidak mampu berpuasa. Ya lumayan kan itu 60 orang. Biar cepat cari 60 orang dikasih makan 1 hari itu. Jadi 1 hari selesai kafaratnya. Kalau 1 hari 1 orang lah itu harus selama 60 hari. Itu lama. Maka kebanyakan orang bayar fidyah itu biasanya ke panti asuhan. Ya, termasuk fidyah Ramadan ya, orang tuanya tidak mampu lagi berpuasa. Dia masih hidup tapi nggak mampu berpuasa karena sudah tua, maka dia membayar fidyah. Nah biasanya membayar fidyahnya itu ke panti asuhan. Jadi 1 hari itu dia memberi makan sebanyak
30 orang kalau yang Ramadan ya, banyak hari Ramadannya. Langsung satu hari selesai sudah ya, fidyahnya itu. Jadi boleh dengan 61 hari atau setiap hari satu orang. Itu boleh. Yang penting mengeluarkan hartanya untuk memberi makan sebanyak 60. 60 itu bisa satu orang 60 kali atau 60 orang masing-masing satu hari itu. Nah, ini akibat dari zihar. Ya, akibat dari zihar. Dan tidak boleh berhubungan sebelum membayar itu. Ya, tidak boleh berhubungan sebelum membayar itu. Nah, hal ini didasarkan pada surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Ini ayat tentang zihar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, ya, suami-suami yang menzihar istrinya, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan. Jadi dia diharamkan, dia tadi mengharamkan dirinya menggauli istrinya, itu seperti haram menggauli ibu kandungnya. Berarti kan haramnya selama-lamanya, karena selama-lamanya ya seseorang haram menggauli ibu kandungnya. Maka berlaku baginya hukuman larangan menggauli istrinya selama-lamanya. Tapi jika dia kembali ingin menggauli istrinya, ya, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Ini kafaratnya. Hendaklah dia memerdekakan seorang budak, dan itu dilakukan sebelum mereka berhubungan. Jadi memerdekakan budak dulu baru berhubungan. Jangan berhubungan dulu baru memerdekakan. Maka hubungannya termasuk hubungan haram. Jadi harus memerdekakan dulu baru boleh berhubungan. Jangan dibalik. Ya. Nah, demikian nasihat kepadamu sekalian tentang perkara ini. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mampu, nah ini kita katakan itu tidak pilihan, tetapi ini hierarkis. Barang siapa yang tidak mampu, maksudnya tidak mampu memerdekakan budak, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum berhubungan. Ini jelas-jelas Allah katakan di sini. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum berhubungan. Artinya tidak boleh berhubungan dulu, sebelum selesai bayar kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut itu. Ini berat banget Bapak Ibu. Dia berat sekali ini kafaratnya. Nah, barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka bisa diganti dengan apa? Memberi makan 60 orang miskin. Ini hierarkisnya begini. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai bapak-bapak terutama ini ya, jangan sampai terungkapkan kata-kata itu. Marah boleh, tapi jangan sampai terungkapkan kata-kata itu. Ya, ila dan zihar tadi. Jangan sampai bersumpah untuk tidak menggauli istri, apalagi menyamakan istri dengan ibu kandungnya. Ya, ini konsekuensinya berat bagi kita semua. Ya, bagaimana jika menyamakan ibu kandung itu dengan istri, atau menyamakan istri dengan ibu kandung bukan dalam konteks ingin mengharamkan berhubungan, tapi mungkin dalam konteks memuji. Ya, misalnya mengatakan kamu kalau berjalan itu mirip dengan jalannya ibu misalnya. Ya. Badanmu mirip dengan badannya ibu misalnya. Ya, tinggimu mirip dengan tingginya ibu. Senyummu mirip dengan senyumnya ibuku. Kalau itu tidak dikatakan zihar. Ya, karena zihar itu memang dimaksudkan untuk mengharamkan berhubungan. Tapi kalau hanya memuji, menyamakan istri dengan ibu kandungnya dalam konteks memuji, bukan dalam konteks berhubungan, maka itu tidak dikatakan zihar. Ya.
Demikian juga kalau tidak mengatakan punggung apa atau hanya mengatakan kaki. Bagiku engkau seperti kaki ibuku. Nah, misalnya begitu, itu juga tidak dikatakan zihar. Bagiku engkau seperti perut ibuku, itu juga tidak dikatakan zihar. Jadi zihar itu adalah memang ungkapan yang memang itu dimaksudkan untuk menyebut adanya hubungan biologis, mengharamkan istrinya ya untuk digauli sebagaimana dia haram menggauli ibunya buat selama-lamanya. Nah, pertanyaan kita kemudian, bagaimana jika terjadi kasus ya seperti ilak tadi, suami kemudian tidak bersikap ya, tidak bersikap kembali kepada istri, tapi juga tidak menceraikan. Nah, maka suami diberi waktu sama dengan ilak, yaitu selama 4 bulan, sama dengan ilak, diberi tenggang waktu selama 4 bulan. Dia harus berpikir apakah dia harus kembali kepada istrinya ataukah dia harus menceraikannya. Itu sama dengan ilak, diberi waktu 4 bulan. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau ilak tadi lewat waktu 4 bulan suami kembali tidak membayar kafarat, karena larangannya hanya berlaku 4 bulan. Ya. Jadi kalau pada ilak lewat 4 bulan suami kembali tidak terkena kafarat. Kena kafaratnya hanya kalau sebelum 4 bulan kembali ke istrinya, terkena kafarat. Kena larangannya hanya dibatasi 4 bulan. Berbeda dengan zihar. Zihar itu larangannya selama-lamanya, sehingga berapa bulan pun, berapa tahun pun kemudian dia kembali ke istrinya tetap wajib membayar kafarat, karena larangannya selama-lamanya. Nah, maka istri ya, kalau suaminya tidak kembali selama 4 bulan dan tidak mentalak, maka istri punya hak sebagaimana haknya dalam ilak, yaitu boleh mengajukan ke pengadilan, dan pengadilan ya bisa memanggil suami untuk memberikan kepastian apakah dia akan kembali ataukah mentalak. Nah, kalau dia kembali bayar kafarat. Ya, kalau mentalak putus hubungan perkawinannya. Biasanya kalau zihar ini, biasanya suami lebih memilih untuk mentalak. Kenapa? Kalau kembali berat konsekuensinya, harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat konsekuensinya. Mungkin suami akan memilih untuk mentalak. Setelah talak nanti rujuk, ya kan, selesai urusan. Ditalak dalam masa iddah, kemudian rujuk. Ya, kalau sudah mentalak rujuk berarti sudah tidak lagi terkena kafarat gitu. Tapi kalau kembali itu berat. Ya, biasanya disiasati oleh suami itu. Udah cerai Pak Hakim ya, biar tidak terkena kafarat. Nanti terus kemudian rujuk gitu. Nah, begini Bapak Ibu ya, 2 jenis konflik yang hari ini kita bahas. Ada kemiripan antara 2 ini, yaitu antara ilak dan zihar. Ini kita sampaikan ya agar kita tidak terjerumus kepada 2 hal ini. Mungkin ya tanpa kita sadari, kita nggak tahu ya, kena emosi segala macam, terjadi 2 hal ini. Maka setelah ini kita pahami, kita ketahui, maka hati-hatilah ya, jaga lisan kita ya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kalau istri yang melakukannya meskipun tidak dianggap ilak dan zihar, tapi termasuk nusyuz. Nusyuz itu sebuah dosa yang luar biasa. Ya, kalau suami mengatakan ada hukuman duniawinya, dan kita tahu bahwa setiap pelanggaran yang ada hukuman duniawi dan ukhrawinya itu termasuk dosa besar. Jadi para ulama mengatakan salah satu indikasi dosa besar, untuk mengetahui ini dosa besar atau kecil, salah satu indikasinya adalah perbuatan itu ada hukuman duniawinya. Makanya yang dosa-dosa besar itu ada hukuman duniawinya. Misalnya zina. Zina ada hukuman duniawinya. Kalau yang berzina itu yang belum menikah, maka dia didera, dipecut, dicambuk 100 kali cambuk. Tapi kalau sudah bersuami atau beristri, maka hukumannya adalah rajam. Ya, rajam itu adalah hukuman mati, tapi dengan cara dilempar dengan batu sampai mati. Itu kalau sudah bersuami atau beristri.
Itu berarti zina itulah dosa besar. Mencuri itu dosa besar karena apa? Dipotong tangannya. Itu berarti ada hukuman duniawinya. Berarti ini adalah dosa besar. Membunuh hukumannya adalah dibunuh kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu nanti ada hukuman duniawi juga, memerdekakan budak, ya, memberikan tebusan dan seterusnya. Berarti ada hukuman duniawinya, berarti ini juga termasuk dosa besar. Ya. Nah, zihar ilah ada hukuman duniawinya. Yaitu apa tadi? Tidak boleh berhubungan. Kalau berhubungan diganti dengan kafarat, berarti ada hukuman duniawinya. Maka hati-hati, ya. Ini ada dosa besar, jangan sampai kita terjerumus kepada dosa ini. Jika itu terjadi, maka selesaikanlah sesuai dengan SOP yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Nah, demikian Bapak Ibu, ya. Semoga kita semua, keluarga kita tidak terjerumus kepada dua hal ini. Berarti kita sudah membahas 4 dari jenis konflik, yaitu nusyuz, syiqaq, ila, zihar. Tinggal satu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang qazab dan li'an. Ya, qazab dan li'an, yaitu tuduhan zina. Ini yang sering terjadi juga ini. Ya, suami menuduh istrinya selingkuh dengan yang lain, atau istri yang menuduh suaminya selingkuhan, berhubungan dengan laki-laki yang lain. Ini ada konsekuensi dalam Islam. Maka nanti kita juga harus hati-hati, jangan sampai suami dengan mudah mengatakan istrinya sudah selingkuh, berzina dengan laki-laki yang lain, atau istri yang mengatakan suami seperti itu. Itu ada konsekuensi yang luar biasa juga, yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang tuduhan zina, yaitu qazab dan sumpah li'an. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji, yang kita bahas di subuh ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo kalau mungkin ada waktu untuk tanya jawab, ya mungkin 5 menit ya, menjelang jam 6. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu-ibu kali ini, ya. Cukup nggih kalau nggak ada yang bertanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji ini bisa menambah wawasan kita kaitannya dengan hukum keluarga, ya, dan semoga kita tidak termasuk, ya, bagian dari yang melaksanakan ila dan zihar ini, dan semoga kita juga diselamatkan oleh Allah dan keluarga kita semua, dan semoga rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan semoga keluarga kita penuh barokah. Dan mohon maaf jika ada kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.